Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan tanpa Huang King sadari, Black Ape sedang mengintainya. Dan di saat itu Huang King sadar ada sebuah penyergapan. Hingga Black Ape berhasil mencengkram kepala Huang King. Black Ape pun bertanya apa yang Huang King lakukan pada tunggangan kecilnya. Huang King sendiri tidak menyangka Black Ape bersembunyi di kerucut kanan. Black Ape pun menegaskan bahwa dengan ini biarkan dirinya meremukkan kepala Huang King sekarang agar Huang King tahu berapa tak berartinya manusia di hadapannya. Dan seketika Black Ape melempar Huang King ke permukaan dengan sangat kuat. Setelahnya, Black Ape pun menyebut meskipun Huang King menghindari ledakannya dalam sekejap, dirinya sudah memastikan bahwa tidak ada martial artist yang lebih kuat di kota ini. Dirinya bisa membantai dengan tenang sekarang. Huang King sendiri pun hanya diam dengan menahan luka yang dideritanya saat ini. Lalu Huang King yang memperhatikan Black Ape pun kini bersiap melepaskan teknik berikutnya. Dan teknik ini adalah Heavenly Bloodstorm. Melihat hal ini, Black Ape pun menyebut bahwa perlawanan Huang King tidak ada artinya. Huang King hanya sedang menunda kematiannya saja. Black Ape sendiri menilai bahwa medan perang ini tidak lagi memiliki musuh alami. Sekarang telah berubah menjadi sebuah permainan. Sebuah permainan yang membuat manusia dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Black Ape pun menantikan ekspresi putus asa dan ketakutan dari manusia terkuat ini. Dan seketika serangan Huang King pun dilepaskan. Namun Black Ape sama sekali tidak ada niatan untuk menghindari serangan ini dan menerimanya dengan tubuhnya. Black Ape pun menyebut bahwa teknik ini memiliki kecepatan yang bagus tetapi kekuatannya terlalu lemah. Dan kembali Huang King melepaskan teknik tsunami kepada Black Ape. Black Ape pun menyebut bahwa kekuatan teknik ini lumayan tapi kecepatannya terlalu lambat. Dan seketika Black Ape menjauh dari skala serangan itu dan menuju tempat Huang King. Black Ape pun meminta Huang King untuk berlutut. Dirinya tidak suka makhluk rendahan menatap dirinya sejajar. Di saat Black Ape melepaskan serangannya, Huang King seketika menghindarinya dengan turun ke bawah. Black Ape pun bingung melihat hal ini. Tatapan mata Huang King masih belum menggambarkan bahwa Huang King menyerah. Black Ape pun seketika bertanya mengapa Huang King tidak takut. Huang King menekankan bahwa Black Ape tahu kalau Black Ape pintar. Tetapi Black Ape telah melakukan kesalahan. Black Ape tidak lebih dari seekor bis sombong. Dan seketika Huang King melepaskan teknik Forbidden Blood Ignition, Earth Vein Seal. Black Ape pun bertanya apakah Huang King sengaja menarik dirinya ke dalam formasinya. Dan teknik ini pun seketika menarik Black Ape ke dalam tanah hingga permukaan tanah kini menjadi layaknya pusaran air laut yang besar. Black Ape pun bertanya apakah ini rencana cadangan Huang King. Huang King ingin menyegel dirinya di bawah tanah. Black Ape pun menyebut bahwa Huang King terlalu naif. Huang King tak mungkin mengurung dirinya selamanya selama ada sedikit celah dalam aliran pasir Huang King. Dirinya bisa menerobos keluar dan mencabik semua manusia di sini. Huang King pun tersenyum dan menyebut ini bukan rencana cadangan, melainkan himne.
Huang Qing seketika membuka bajunya dan menunjukkan tanda jahitan di dadanya. Huang Qing pun menegaskan bahwa ini adalah himne bagi umat manusia. Ini adalah himne bagi keberanian. Huang Qing pun tanpa ragu menusuk dadanya. Black Ape pun menjadi cemas dan bertanya Huang Qing ingin melakukan apa. Huang Qing menekankan sejak awal perang dirinya sudah menanam satu-satunya bom nuklir taktis milik kota Ancheng di bawah Swan Lake. Pemicu bomnya tertanam di dalam jantungnya. Begitu jantung miliknya berhenti berdetak, bom nuklir itu akan aktif. Black Ape pun menyebut Huang Qing jajingan. Huang Qing menakut-nakutinya. Siapa yang bakal rela menukar nyawanya? Huang Qing pikir bisa menakuti dirinya dengan cara ini. Huang Qing pun menyebut bahwa sejak awal dirinya memang tidak berniat untuk kembali. Karena bagaimanapun dirinya adalah wali kota Ancheng. Dan dirinya sudah mendedikasikan hidupnya untuk kota Ancheng dan seluruh warganya. Dan rela mengorbankan nyawanya. Dan sekarang apakah dirinya bisa disebut sudah berhasil? Dan seketika detak jantung Huang Qing pun berhenti berdetak. Dan bersamaan dengan itu, bom nuklir pun seketika terpicu dan ledakan pun terjadi. Dan ledakan besar ini pun mencapai ke atas langit. Lalu sebelumnya, sebuah pesan pemberitahuan darurat masuk ke ponsel tentara yang meminta semua tentara dan martial artist segera mengevakuasi diri dari area pintu masuk ke wilayah alam rahasia Swan Lake. Hulu ledak nuklir taktis akan segera diledakkan dan ditekankan untuk segera melakukan evakuasi, hingga salah seorang tentara pun hanya bisa menangis melihat pemandangan yang ada di depannya saat ini. Mereka pun seketika memberikan penghormatan terakhir kepada sang wali kota. Para martial artis pun hanya bisa tertunduk melihat pemandangan ini. Awan jamur yang menyala seperti batu nisan itu naik ke langit. Para martial artis yang menerima informasi evakuasi dari area ledakan nuklir lebih awal semuanya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Ini adalah sebuah pemakaman yang megah. Lalu kembali ke area depan pintu portal alam rahasia. Ledakan nuklir dari Huang Qing pun mengakibatkan kerusakan yang cukup besar. Dan saat ini kondisi dari Black Ape sendiri hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Namun nyatanya inti dari Black Ape belum sepenuhnya hancur. Hingga inti ini kembali mengalirkan energinya ke tubuh Black Ape dan membuat Black Ape meregenerasi tubuhnya dan perlahan mulai memulihkan diri. Black Ape pun tidak menyangka nyaris saja dikalahkan oleh manusia rendahan itu. Black Ape yang sangat marah pun menegaskan bahwa dirinya akan membunuh semua orang di kota ini. Dirinya akan menyiksa seluruh umat manusia dengan cara yang paling kejam hingga mati. Namun sebelum itu Black Ape berniat untuk kembali ke alam rahasia lebih dulu. Setelah dirinya memulihkan energi dan darahnya, baru dirinya akan menghancurkan tempat ini. Namun di saat itu seseorang datang dan menegur Black Ape yang hendak pergi. Serta bertanya mau kemanakah Black Ape, dan nyatanya itu adalah Yehe. Black Ape pun kaget dan ingat dengan manusia yang ada di depannya. Dalam pikiran Black Ape menyebut bahwa Yehe adalah salah satu penghalang terbesar dalam invasi gelombang Beast kali ini. Seorang jenius manusia yang menakutkan. Yehe pun menyebut bahwa akhirnya dirinya menemukan Black Ape. Sayang sekali dirinya datang terlambat selangkah. Dan secara tiba-tiba, Yehe maju dan melepaskan teknik Atomic Explosion Fist. Namun di saat itu Yehe tidak menduga bahwa serangannya akan ditahan oleh Black Ape. Black Ape pun menyebut betapa bodohnya manusia jenius. Dalam pertarungan sepenting ini, Yehe malah tidak bersembunyi di belakang dan sok pintar datang langsung ke hadapan dirinya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk melenyapkan Yehe. Namun Yehe menanggapi ini dengan santai dan mengatakan kalau Black Ape berniat kabur, mini nuklir raksasa mungkin memang takkan bisa mengenai Black Ape. Jadi sekarang maka terimalah satu lagi serangan nuklir. Black Ape pun kaget dengan hal ini dan menyebut Yehe sebagai manusia sialan. Dan seketika Yehe berubah ke bentuk Titan kolosal dan mengaktifkan mini nuklirnya. Hingga ledakan besar kembali terjadi. Para prajurit yang melihat ledakan kedua ini bertanya mengapa ada ledakan nuklir lagi. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana. Apakah itu rencana cadangan dari wali kota Huang Qing? Mereka pun menyebut Huang Qing sangat luar biasa.
Kemudian saat ini kondisi Black Ape pun kembali mengalami luka parah. Black Ape dengan tubuh gemetar menyebut Yihe sebagai monster. Dan nyatanya Yihe saat ini memasuki bentuk baru yaitu Emperor Armored Giant. Black Ape pun bertanya mengapa Yihe malah lebih mirip monster daripada dirinya. Bahkan monster Overlord kelas biasa pun tidak punya aura sekuat Yihe. Yihe pun menyebut bahwa dirinya jelas berbeda dari monyet botak seperti Black Ape. Dan seketika Yihe menggunakan kaki besarnya dan mencoba menginjak Black Ape. Namun serangan ini berhasil dihindari oleh Black Ape walaupun dengan kondisi badan terlempar akibat serangan yang ditimbulkan Yihe. Yihe pun meminta Black Ape untuk tidak kabur. Dan kembali Yihe melepaskan teknik Mountain Block Fist Black Flash. Namun kali ini pukulan Yihe direspon oleh Black Ape dan meminta Yihe untuk tidak meremehkan dirinya yang merupakan Overlord Class. Hingga kedua serangan pun kini saling beradu. Namun Yihe mampu menghempaskan Black Ape dengan pukulannya. Yihe menyebut bagaimanapun juga Black Ape adalah monster Overlord Class. Meski sudah terluka parah dan kurus seperti monyet dalam wujud Giant Bimola. Total statistik fisiknya sudah menembus angka 30. Tapi tetap saja dirinya tidak bisa mengalahkan Black Ape dalam hal kekuatan. Bahkan lengannya sampai terluka karena serangan Black Ape. Tapi tetap saja belum cukup kuat. Lalu Black Ape saat ini menyebut bahwa luka yang dirinya buat dengan serangan tenaga penuh sudah sembuh secepat itu. Black Ape pun menyadari bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan jenius ini. Hingga Black Ape terus mengatakan sambil lari bahwa dirinya tidak akan bisa menang. Namun tentunya Yihe tidak melepaskan Black Ape begitu saja. Dan sudah siap dengan Atomic Breath-nya. Yihe pun menyebut bahwa Black Ape adalah beast. Mana pantas nyawa Black Ape disamakan dengan wali kota Huang King. Dan seketika Atomic Breath dilepaskan dan mengenai telak tubuh Black Ape. Black Ape pun di akhir sisa hidupnya menyebut Yihe sebagai manusia jenius sialan. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.